Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Namaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa min yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah membangunkan kita untuk sahur pada pagi ini dan juga mengantar kaki kita dan meringankan kaki kita untuk sholat subuh berjamaah di masjid kita yang tercinta ini, Masjid Al-Aqsa Permata Bintarujaya. Tidak lupa salam dan salawat kita sampaikan kepada Nabi dan Rasul termulia agar keselamatan tercurah pada beliau beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini setiap tahunnya mendapatkan tugas untuk membacakan Syarah Riyadhus Shalihin. Kali ini yang jilid ketiga bab 115. Cukup unik ini karena 14 kali kultum ini daftarnya ini semua mengenai kematian. Saya nggak tahu apakah ini digilir oleh panitia atau Pak Fauzi topiknya. Tapi yang jelas 14 kultum sampai nanti tanggal 11 April itu tentang kematian. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran kita semua karena yang maju para senior ya, dan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat semua. Baik, judulnya hadis kali ini adalah mensolatkan jenazah, mengantarkan dan menghadiri pemakamannya, serta dimakruhkan kaum wanita mengantar jenazah. Hadis ini tidak terlepas dari penjelasan dari kultum-kultum yang minggu lalu, satu seri rangkaian sampai nanti tanggal 11 April. Hadis nomor 929. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sayyida janazata qatta yusalla alaiha falahu qiratun wa masahida kattatut fana falahu qiratani kila wa mal qiratani qala mislul jabalani azimaini muttafaq alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia bertutur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa ikut menyaksikan jenazah sampai disolatkan maka baginya 1 qirat, dan barang siapa menyaksikan jenazah sampai dimakamkan maka baginya 2 qirat. Ada yang bertanya, apakah 2 qirat itu? Beliau menjawab, seperti 2 gunung besar. Muttafaq alaih. Kandungan hadis tersebut adalah yang pertama, anjuran untuk ikut menyaksikan jenazah. Kedua, anjuran untuk mengurus segala keperluannya. Ketiga, perintah berkumpul untuk mengurusnya. Dan keempat, peringatan akan besarnya karunia Allah Subhanahu wa taala dan permuliaannya terhadap orang muslim dalam pemberian pahala yang banyak bagi orang yang mengurus keperluan seorang telah kematiannya. Jadi dalam hal ini kita ada yang bilang fardu kifayah ya untuk mengurus dan memproses jenazah, mulai dari dimandikan, dikafankan, dan sampai nanti mengantarkan sampai dikuburkan. Hadis nomor 930 dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengantarkan jenazah orang muslim dengan penuh keimanan dan pengharapan pahala dari Allah, dan dia selalu menungguinya sampai jenazah itu disolatkan dan selesai dimakamkan, maka sesungguhnya dia akan pulang dengan membawa pahala 2 qirat, yang masing-masing qirat sebesar gunung Uhud. Dan barang siapa mensolatkannya dan kemudian pulang sebelum dimakamkan,
maka sesungguhnya dia pulang dengan membawa 1 qiraat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi begitu besar juga pahala bagi orang yang mensolatkan dan mengantarkan ke pemakaman sampai selesai prosesinya. Tapi dalam hal ini mensolatkan pun juga mendapatkan pahala yang besar. Kandungan hadis ini telah disampaikan pada pembahasan hadis sebelumnya, namun demikian, 1, seorang muslim berkewajiban untuk ikut mengantarkan jenazah saudaranya dan menghadiri pemakamannya dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala. Kedua, mengikuti jenazah yang mempunyai 2 tingkatan. Pertama, mengikuti jenazahnya sejak masih berada di tengah-tengah keluarga sampai disolatkan. Kedua, mengikuti jenazahnya sejak masih berada di tengah-tengah keluarganya sampai selesai dimakamkan. Kedua tingkatan tersebut pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, tetapi tingkatannya kedua yang lebih baik, sebagaimana yang terkandung dalam lahiriah hadis. Dan orang yang melakukan hal tersebut maka baginya pahala 2 qiraat. Kemudian yang berikutnya pembahasan yang lainnya, topik yang lainnya tentang dimakruhkannya kaum wanita mengantarkan jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat nuhina anitti'il janais wa lam tuqzam alaina. Dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha, dia bertutur, kami dilarang untuk mengikuti jenazah, tapi tidak terlalu ditegaskan. Muttafaq alaih. Maksudnya larangannya dimaksud tidak terlalu keras, tidak seperti hal-hal yang diharamkan. Kandungan hadis pada prinsipnya larangan itu berarti pengharaman selama tidak ditentang oleh hal lainnya yang menjadikannya bersifat tanzih atau lebih utama saja, sebagaimana yang terkandung dalam hadis di atas, dan itulah makna ucapan Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Tetapi beliau tidak mengenalkan larangan tersebut kepada kami. Keutamaan disebutkan dalam beberapa hadis mengenai pengantaran jenazah itu hanya ditujukan bagi kaum laki-laki saja dan tidaklah termasuk kaum perempuan, karena mereka memang dilarang ikut mengantar jenazah. Ucapan seorang sahabat, kami dilarang atau kami diperintahkan atau kami diberi keringanan, dikatakan dalam tingkatan yang sama, mendengar secara langsung dan jelas dari Rasulullah SAW. Pendapat ini berbeda dengan sebagian ulama yang membedakan antara keduanya dengan alasan bahwa dia tidak menyebut orang yang melarang, menyuruh atau memberi keringanan. Jadi jelas dalam hal ini bahwa wanita dimakruhkan untuk mengantar jenazah. Bagi kaum laki-laki dihimbau memang untuk mengantarkan jenazah itu sampai selesai dimakamkan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaat dari hadis-hadis ini dan kita bisa menyampaikan pada orang lain. Mudah-mudahan tahun ini, puasa tahun ini bisa memberikan satu pelajaran yang lebih banyak dan lebih baik lagi pada kita semua. Dan alhamdulillah 2 kali ini kita tayangan Kultum ini sudah masuk ke YouTube ya Pak ya. Jadi kalau bisa Bapak-bapak subscribe ke Masjid Al-Aqsa, di subscribe dan like dan subscribe ya. Jadi khasanahnya akan lebih banyak. Kemudian usulan dari kami kalau bisa lebih banyak lagi teman-teman atau jemaah yang bisa mengisi Kultum pada puasa Ramadan, sehingga akan lebih banyak lagi khasanah yang kita bisa dapatkan dari teman-teman semua. Demikian dari saya. Kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratus majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.